Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa Najia TV, apa kabar Anda pada kesempatan hari ini? Kita berbincang-bincang bersama Buya kita, Buya Desmond MA. Dan pada hari ini Alhamdulillah kita ada kedatangan tamu, yaitu atlet berprestasi yang telah mengharumkan nama Yayasan Najia, kemudian nama Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat di tingkat nasional. Nah, di mana pada beberapa waktu yang lalu, pada tanggal 26 sampai 27 Oktober, Alhamdulillah anak-anak dari Pasaman Barat itu mengikuti lomba panahan. Dalam lomba itu event yaitu Open Student 2024 yang diadakan oleh Perpani Kota Bekasi bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan. Jadi event ini adalah event tingkat nasional. Adapun para pesertanya yang dari Pasaman Barat pada hari ini sudah hadir anak kita yang bernama Alifia Farzana Nafisa. Yeah. Nah, pemirsa, Alifia ini berhasil memperoleh juara 2, mendapatkan medali perak. Kemudian yang kedua adalah Fatan Zayan Ataya. Beliau juga ikut berkompetisi dan pada kali ini mendapat peringkat, walaupun kali ini belum mendapat piala, tapi sudah mendapat peringkat secara nasional. Kita ucapkan selamat kepada adik kita Alifia dan juga Fatan Zayan Ataya. Dan pada hari ini kita juga bersama pelatih dari Alifia dan juga Fatan, yaitu Bapak Jaya Hartono SPD. Nanti kita akan berbincang menanyakan tentang bagaimana melatih anak-anak kita ini sehingga bisa berprestasi di tingkat nasional. Dan nanti kita juga akan minta sambutan dari Buya Desmond MA untuk pembinaan anak-anak ini ke depan, mudah-mudahan bisa disupport oleh Yayasan Najia. Baik, untuk yang pertama kita akan menanyakan kepada pelatih Bapak Jaya Hartono. Pak Jaya, mungkin bisa diceritakan nih Pak, perjalanan sekilas anak-anak kita mengikuti pertandingan yang baru saja mengharumkan nama daerah kita, nama Pasaman Barat, Sumatera Barat, di tingkat nasional. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik Ustaz, sedikit saya ceritakan bagaimana pengalaman kita mendampingi anak-anak yang luar biasa ini di dalam event Student Open di Kota Bekasi, Jawa Barat. Itu pertama tentu dengan latihan yang maksimal gitu ya. Latihan yang maksimal dan spekan sebelum pertandingan itu sudah kita urus surat izinnya ke Dinas Pendidikan, karena anak-anak kita ini masih sekolah di SD TQ An-Najia dan SMP TQ An-Najia. Jadi kita uruskan izinnya ke Dinas Pendidikan, keluar, lalu anak ini memang full untuk latihan selama spekan itu, latihan maksimal gitu ya. Dan alhamdulillah dengan latihan itu mereka mendapatkan skor yang baik, maka kita waktu berangkat itu sangat optimis. Bahkan kepada Buya pun sudah saya sampaikan, insya Allah kita akan membawa medali pulang gitu. Dan alhamdulillah itu memang terkabul gitu ya Ustaz. Jadi dengan latihan yang maksimal gitu. Nah, mungkin sebelumnya Pak Jaya, apakah pernah ini anak-anak kita ini mengikuti pertandingan selain pertandingan di tingkat nasional ini? Oh iya, sebelum event ini kita sudah mengikuti pertandingan, bahkan untuk Alifia dia sudah mengikuti pertandingan 4 event ya, mulai dari dia dulu TK, masih di TK An-Najia yang di Simpang 3, dia juga pernah mendapatkan juara 1 tingkat provinsi itu. Setelah itu yang terbaru kita ikut event di Tebo. Di Tebo itu alhamdulillah kalau untuk Alifia juara 1, kalau untuk Fatan itu peringkat 6 di Tebo. Di itu Kapolres Tebo Open Provinsi Jambi. Dan itu kita juga didukung oleh yayasan ya. Jadi setiap kegiatan kita memang alhamdulillah yayasan dukungannya sangat luar biasa gitu ya. Jadi motivasi saya pun untuk terus mengembangkan panahan ini
di Yayasan Najia juga bertambah gitu karena dukungan yang maksimal gitu ya. Dan setelah itu kemarin yang terbaru sebelum kita ke Bekasi. Itu ada di Padang. Di Padang 17 Agustus. Alhamdulillah Alivia dapat medali emas, sedangkan Patan dapat medali perak. Jadi dasar saya untuk daftarkan mereka karena di tingkat provinsi mereka sudah juara, Ustaz. Jadi dengan ada dasar ini saya berharap nanti di nasional nggak akan mengecewakan lah gitu. Dan memang terbukti ternyata di nasional kita juga bisa berbicara dan mengibarkan bendera Yayasan An-Najia, Kabupaten Pasaman Barat dan Provinsi Sumatera Barat di tingkat nasional gitu. Jadi alhamdulillah kita sudah bisa mengharumkan daerah kita, yayasan kita di Pulau Jawa gitu. Nah, sebagai pelatih Pak Jaya, ini kan istilahnya seperti Alivia usianya baru 8 tahun ya. Kemudian Fatan juga masih 13 tahun. Nah, bagaimana awalnya nih Pak Jaya melihat bakat dari anak-anak kita ini? Ya, kalau untuk Alivia itu sudah kita latih, kita kenalkan panahan ini. Jadi karena saya orang olahraga juga ya Ustadz ya. Jadi bagaimana cara untuk membentuk atlet yang profesional itu sudah ada ilmunya, ada dasarnya seperti itu. Jadi memang untuk prestasi yang maksimal ke depan itu kita harus mulai dari dini, Ustaz. Jadi harus mulai dari dini, pertama dengan pengenalan, tidak ada pemaksaan. Anak-anak ini tidak ada kita paksa, tapi dengan pengenalan secara humanis. Bahkan dulu di awal-awalnya, saya itu hanya nyuruh megang busur saja. Jadi pegang busur gitu ya. Jadi bertahap gitu. Dan ini tidak mudah ucuk-ucuk dia langsung juara gitu, Ustaz. Enggak. Tapi dari umur 4 tahun sekarang umur 8 tahun berarti sudah 4 tahun proses latihan pembinaan yang kita lakukan. Dan itu rutin gitu ya. Bukan berarti kita latihan sekali sebulan lalu juara, enggak. Itu atau mungkin untuk aja latihan itu enggak. Iya, untuk motivasi juga buat atlet-atlet yang lain bahwa selain kita meminta pertolongan kepada Allah, tapi kita harus berusaha terlebih dahulu. Jadi dan bakatnya itu terlihat ketika dia mudah menangkap, dan anak-anak ini mudah menangkap ketika diajarkan teknik. Mereka mudah untuk mengaplikasikan gitu. Dan saya melihat ini adalah modal dasar kita untuk melatih mereka lebih baik lagi. Dan alhamdulillah skor-skor yang mereka peroleh itu sangat luar biasa dengan teknik yang bagus gitu. Jadi itu dasarnya, Ustaz. Jadi istilahnya Pak Jaya sendiri melihat sudah ada ya, sebelum melihat bakat-bakat dari anak-anak kita ini, artinya tanpa paksaan, ya. Kemudian begitu dilatih, mudah mereka untuk menerapkan apa yang diarahkan oleh pelatih. Nah, kemudian satu lagi Pak Jaya, mengenai Alivia, ini kan dari umur berapa tadi, usia 4 tahun. 4 tahun ini kan jarang sekali ya anak-anak yang dari kecil sudah diarahkan untuk memanah. Nah, dari dia sendiri itu bagaimana itu istilahnya dia untuk berlatih, kemudian dia mengikuti pertandingan, apakah ada hal-hal yang apa gitu? Oh, baik, Ustaz. Jadi suka dan dukanya banyak juga nih, Ustaz ya. Suka dan duka ketika karena usianya yang masih muda. Pertama saya mengajak itu dengan percontohan dulu, Ustaz. Dengan menjadi contoh gitu ya. Karena saya atlet panahan, pelatih panahan. Jadi dia ngikut saya dulu. Jadi setiap saya melatih, karena di tahun kita mulai pertama membuka latihan itu di Yayasan Najia itu tahun 2000, Ustaz. Ya. Waktu itu saya bertemu dengan Buya di musola yang di Kinali. Lalu saya sampaikan, Ustadz, saya mau membuka ini klub panahan di Yayasan Najia, dan alhamdulillah mendapat respon yang luar biasa. Dan saya masih ingat itu setelah sholat maghrib, setelah sholat maghrib di musola yang ada di Pasar Kinali, saya sampaikan niat saya kepada Buya, dan alhamdulillah direspon dengan baik, dan saya pun langsung dan Buya pun memberikan rekomendasi ke pengurusan klubnya gitu ya, dan dibuat yang diketuai oleh Ustaz Anto. Setelah itu kita langsung memulai latihan perdana, dan tanggalnya saya tidak ingat lagi di An-Najia. Dan mulai dari situ saya sudah membawa Alivia gitu, Ustaz. Jadi pertama dengan
dikenalkan dulu, mengenalkan. Bukan langsung menyuruh dia memanah, bukan. Tapi dia mencontoh dulu saya memanah, ikut saya. Akhirnya ada ketertarikan gitu ya. Dia minta belikan busur, saya belikan busur gitu. Saya belikan busur, dan ketika dia sudah ada busur itu pun tidak saya wajibkan dia harus pandai langsung, enggak. Bagaimana memegangnya saja dulu. Mungkin latihan pertama memegang gitu kan. Latihan kedua nanti memasang anak panahnya saja. Jadi tidak ada paksaan dia harus pandai langsung, enggak. Tapi dengan bertahap gitu. Dengan bertahap. Dan suka dukanya seperti ini. Ketika dia malas, ketika Alipiani malas untuk latihan, saya akan memberikan motivasi seperti ini. Karena dia sering ketika latihan itu nangis, Ustaz. Ya, nangisnya karena mungkin poinnya nggak bagus, dia nangis gitu ya. Lalu mungkin kemampuan atau tenaganya yang nggak apa namanya, tenaganya yang sudah berkurang, lalu dia nggak sanggup lagi, lalu nangis gitu ya. Dan itu memang harus dipaksa, Ustaz ya, karena event-event yang akan kita ikuti itu dia membutuhkan tenaga gitu ya. Dan memang kekuatan anak ini harus dilatih juga dengan kebiasaan. Jadi dia sudah terbiasa. Kalau di rumah itu, kalau misalnya untuk event dia latihan tiap hari. Tapi kalau dia tidak event, dia rutin latihan 3 kali sepekan. Jadi per 2 kali 24 jam anak ini harus latihan untuk menjaga kondisi dan tekniknya gitu, Ustaz. Ya, di lapangan menangis, pas event pun menangis, itulah dunia anak-anak gitu ya. Jadi ketika kemarin di Bekasi itu pas tembakannya itu kena 9, Ustaz. Dia maunya 10 aja tembakannya ini. Ternyata ada 9, dia nangis dia gitu ya. Tapi dengan cuman mentalnya itu sudah bagus gitu ya, dengan nangis pun dia tidak membuat tembakannya itu terganggu gitu. Tapi harus ada dorongan pendampingan yang baik juga dari kita orang tua. Jadi intinya itu, Ustaz, pertama dulu dengan mencontohkan dulu, setelah itu mengajak dia untuk ikut gitu kan. Setelah itu dia termotivasi dan akhirnya dia sekarang sendiri pun sudah bisa gitu. Oh, sudah berani ya, sudah berani. Tinggal sekarang dia karena belum kuat untuk memasang string atau tali busurnya. Tapi kalau mungkin bisa dia masang, dia udah bisa sendiri. Kalau untuk latihan di Pasaman Barat nih di mana untuk melatih anak-anak ini? Latihan, kalau untuk tempat latihan di Pasaman Barat kita ada sekarang di SD Tekian Najia dan ada di Alafab. Setelah itu ada di Polres Pasaman Barat. Ya, jadi mungkin nanti ada anak-anak dari kita yang di dan Pasaman satu Barat lagi ada di SMA 1 Pasaman. Jadi ada 4 tempat latihan memanah di Pasaman Barat ini yang recommended untuk kita latihan gitu. Itu yang melatihnya langsung Pak Jaya yang melatih atau gimana? Yang melatihnya langsung saya, dan ada juga kawan-kawan kita yang sudah bisa memberikan arahan atau melatih kawan-kawan anak-anak kita yang lain gitu. Misalnya seperti Ustadz Aidil, Pak Desra itu kan lebih bisa untuk mendampingi anak-anak kita di lapangan. Berarti kan sudah banyak perkembangan lah Pak Jaya ya untuk bidang perpanahan di olahraga di Pasaman Barat. Ya, alhamdulillah Ustadz, perkembangannya sangat luar biasa ya. Dari misalnya yang dulu orang mengatakan bahwa panahan itu mahal, ternyata atlet kita bukan orang-orang kaya, Ustaz. Ya, atlet kita bukan dari orang-orang kaya gitu ya. Tapi mungkin mereka memilih busurnya itu dengan cara angsuran gitu kan. Yang jelas kita memanah dulu karena ini adalah salah satu olahraga sunnah, dan motivasi kita mengembangkan panahan ini adalah sunnahnya gitu. Kita mengejar sunnahnya, mengejar pahalanya gitu. Jadi niat kita memang pahala. Karena kita melatih pun kita tidak minta kepada atlet untuk dibayar gitu, Ustaz. Nah, jadi siapa yang mau latihan silahkan datang, kita bimbing. Cuman peralatannya silahkan disediakan oleh atlet gitu. Seperti Pak Jaya bilang tadi kan istilahnya orang mengira bahwa olahraga panah ini olahraga yang mahal. Itu memang dia olahraga mahal atau bagaimana itu? Kalau kita lihat dari olahraga lain memang iya, Ustaz. Tapi sebenarnya kan mahal itu tergantung di dirinya kita gitu ya, tergantung niatnya. Karena nanti dengan kita membeli alat-alat panah itu tidak akan membuat kita miskin, Ustaz. Dia kan kita beli baru cuma sekali kan? Iya, sekali misalnya kan. Dan itu bisa kita pakai
lama gitu ya. Bahkan kami ini membeli cuma sekali ya kalau alatnya ya, dan itu bisa dipakai tahunan gitu, puluhan tahun. Itu pun gitu bisa bersama-sama mungkin ya, nggak mesti satu atau memang satu alat? Oh, kalau alatnya memang satu atlet satu alat, nggak bisa satu bersama. Kalau untuk prestasi ya, tapi kalau untuk olahraga latihan bisa ya satu bersama. Jadi nanti kalau untuk yang latihan walaupun belum punya busur bisa lah. Iya bisa. Dan banyak gitu ya yang belum punya busur datang ke lapangannya kita ajarkan memanah. Iya, Masya Allah. Kita fasilitasi. Tapi kalau untuk berprestasi tentu harus punya busur sendiri. Karena gini Ustaz, karena nanti tarikan atlet ini berbeda per orangnya gitu ya. Dan kita tentu harus setel pisirnya setiap anak ganti busur. Iya. Nah, itu yang jadi membuat sendiri ya. Ya harus sendiri-sendiri. Kalau udah prestasi. Kalau untuk prestasi, tapi kalau untuk latihan misalnya sore saya mau cari pahala dulu lah dengan memanah, silahkan datang ke lapangan. Kita siap. Masya Allah, luar biasa. Buya, bagaimana Buya melihat nih prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan oleh atlet yang memang dari dasarnya itu memang dari, alhamdulillah dari Yayasan Al-Najiyah istilahnya terpijak untuk dilatih itu ya. Iya. Terima kasih Bang Taufik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Pemirsa Najiyah TV yang dirahmati Allah yang berbahagia, seperti yang telah diceritakan langsung oleh pelatih kita ya Pak Jaya Hartono SPD. Ya, seperti kronologis dan sejarah beliau tadi uraikan sedikit bagaimana asal muasalnya kenapa panahan ini masuk ke Yayasan Najiyah. Ya, itu tadi sudah diuraikan beliau. Proses awalnya ini adalah mulai dari sudah cukup lama ya kan. Dan kita dari Yayasan Najiyah mensupport ya kepada beliau dulu yang datang dengan pribadi kepada kita bagaimana supaya panahan ini sebagai olahraga yang menjadi unggulan di Yayasan Najiyah. Dan ini sesuai dengan sunnah Rasulullah seperti yang beliau sampaikan tadi. Karena Rasulullah SAW menyuruh kita untuk agar kita mengajari anak-anak kita itu berenang, mengajar anak kita itu memanah, berkuda ya kan, itu salah satu olahraga sunnah. Sebetulnya kita umat Islam harus hobi dengan olahraga ini, ya, olahraga memanah, dan itu punya nilai tambahnya itu adalah menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Dan kita di lingkungan Yayasan Najiyah adalah menitik beratkan pendidikan itu berbasis sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana pendidikan Islami yang mewarnai dan konsep manhaj visi dan misi kita itu adalah bagaimana mentarbiyah, mendidik anak-anak kita bermanhaj salaf dan bermanhaj sunnah Rasulullah SAW, dan mereka juga dibimbing dengan tarbiyah ya yang kuat ya, di samping mereka dibekali dengan khususnya kita adalah tahfiz Quran, karena kita mulai dari awal Bang Taufik, mulai dari TK, SD, SMP, SMA yang sekarang kita tengah mengelola pendidikannya, dan insya Allah juga hari ini kita canangkan Mahat Ali An-Najiyah sudah 5 tingkat. Nah ini adalah menitik beratkan kepada rohaninya itu menghafal Quran, tahfiz Quran, dan di samping rohaninya adalah fisik ya. Fisik itu olahraga. Nah salah satu olahraga yang kita unggulkan adalah panahan. Di samping itu ada juga bela diri atau PSTD ya, yang juga menorehkan prestasi. Nah jadi ini secara kelembagaan kita mensupport ya, terutama Pak Jaya sendiri saya sampaikan apapun yang diperlukan siap. Insya Allah kita support, kita berikan yang mampu kita fasilitasi ya. Yang penting panahan ini bisa berkembang. Anak-anak kita juga di samping mereka belajar Al-Quran, belajar agama, belajar pendidikan umum, mereka juga ada rehatnya, refreshing dengan latihan panahan ini. Nah ini. Jadi ini unggulan kita mulai dari TK ya, seperti yang Pak Jaya katakan tadi itu adalah anak beliau sendiri dari TK Najiyah dan sekarang sedang SD ya. Sudah SD. Kebetulan beliau kan anak kandung beliau sendiri yang dilatih ya kan, anak atletnya kan itu. Dan juga Fatan ya yang sekian banyak santri yang dilatih oleh Pak Jaya ini, ya ini 2 pilihan sekarang ini yang membawa nama harum Yayasan Najiyah, Kabupaten Pasar Barat dan Provinsi Sumatera Barat. Tentu kita berbahagia dan berbangga dengan torehan prestasi ini, capaian yang diraih oleh anak kita Alifia dan Fatan, dan sudah tercatat di Talenta Kementerian Pendidikan Nasional. Dan mereka juga telah dikukuhkan oleh Perpani Sumatera Barat sebagai atlet nasional. Nah, ini tentu membawa harum nama kita ya. Secara kelembagaan kita
ini yang kita support kepada kepala-kepala unit. Anda sampaikan itu kepala STK, SD, SMP, kami rapat internal. Ini kita mensupport seluruh eskul ya. Yang penting anak-anak kita ini dilatih ya. Karena pelatihan fisik ini sangat diperlukan karena mentalitas, kemudian juga kepribadian ini tercermin dengan karakter yang mereka miliki. Bagaimana mental-mental yang disiplin ya. Ini kan mereka berlatih ya, dari dini dilatih. Mereka menyiapkan fisik ya kan, mengatur waktu yang baik ya kan. Nah, ini di samping juga kecemerlangan berpikirnya. Nah, ini mentalitas. Bagaimana seorang Alifia yang hari ini baru 8 tahun sudah bisa bergensi di ajang nasional ya kan. Nah, ini sangat luar biasa bertanding dengan seusianya di kota besar ya kan, di tingkat nasional. Nah, ini kita sampaikan insya Allah juga sebagai apresiasi kita dari Yayasan Najiyah tadi telah kita berikan yaitu insya Allah untuk keberhasilan Anda kita berdua ini kita berikan beasiswa full dari Yayasan Najiyah Masya Allah. yang selama setahun ini insya Allah tahun depan lagi mereka akan kita kasih lagi di samping hadiah-hadiah ya untuk Nanda untuk penyemangat mereka berlatih agar ini juga ditiru oleh santri-santri yang lain, anak yang lain, agar mereka bersemangat dalam setiap event-event atau setiap eskul yang kita adakan. Dan juga ke depan kita bercita-cita Bang Taufik, seperti saya sampaikan ke Pak Jaya juga, tidak ada salahnya nanti kita karena kita sudah punya pelatih yang nasional ya, kemudian juga telah berpengalaman, nanti juga rencana kita insya Allah tahun depan, ini semoga Allah mudahkan kita akan membuat open ya turnamen ini, open Panahan itu rencana kita akan kita launchingkan nanti itu Mudir Najiyah Open. Nah ini insya Allah nanti ya, kita akan fasilitasi. Nah kita tumpangkanlah kepada Pak Jaya dan kawan-kawan bagaimana di Najiyah Archery ya bisa berkontribusi dan bisa juga untuk terus latihan ya, kita undang atlet-atlet lain hadir ke Pasaman Barat. Nah, tentu ini kita minta dukungan kepada pemerintah setempat, ya, terutama Perpani Pasaman Barat yang cukup mensupport kita dan juga Perpani Sumatera Barat, dan juga tentunya di pimpinan kita seperti Kementerian Pendidikan Nasional, ya, Kepala Dinas, ya. Ini tentu anak-anak kita yang berprestasi. Ya. Misalnya nanti ada ajang-ajang perlombaan yang lain di tingkat yang cabang-cabang lah apa nanti event-event yang lain kita sudah punya atlet yang sudah atlet nasional. Nah ini yang kita siapkan Bang Taufik, artinya di Najiyah ini kita orientasi kita sebetulnya bukan lomba tapi bagaimana menanamkan nilai-nilai karakter itu. Seperti lomba-lomba tahfiz sekarang ini alhamdulillah anak-anak kita sudah untuk berlaga ya kan sudah biasa. Sudah siap ya. Sudah siap ya untuk mengharumkan nama kecamatannya, nama kabupaten dan insyaallah nama dari provinsi kita juga. Nah, jadi kita harapkan nanti akan lahir penghafal Quran yang cerdas dan juga atlet-atlet profesional ya yang berprestasi untuk terus mengukir prestasi-prestasi yang terbaik. Kemudian olahraganya pun istilahnya sesuai pula dengan ini ya. Itu jadi olahraganya sesuai dengan manhaj kita, sesuai dengan metode kita. Ini yang harus kita hidupkan. Nah, jadi saya sampaikan ke Pak Jaya itu Al-Afaf, Mahat Al-Afaf itu sangat luas ya. Di situ bisa untuk karena sudah 2 tempat ini di SD TK dan di Al-Afaf ini kita akan lengkapi fasilitasnya supaya nanti betul-betul tempat itu bisa dijadikan sebagai tempat latihan yang definitif, yang sudah permanen dan juga tentu ini membawa kontribusi juga kepada Mahat Al-Afaf sendiri. Jadi bisa jadi di branding nih. Iya, di branding insyaallah. Kalau untuk Panahan ya. Ya dia. Kalau jadi mindset nanti orang berpikir kalau Panahan itu ya Najiyah. Iya. Itu. Insyaallah ya. Karena kan ini termasuk olahraga yang bergengsi. Olahraga yang bergengsi dan satu-satunya utusan Sumatera Barat ke tingkat nasional Ananda kita berdua. Betul. Ya ini tentu kita lihat di dalam pesertanya ya dari SDTK Najiyah, dari SMP. Kalau itu kan kita lihat kemarin dari daftar-daftar. Iya, daftar nama-namanya. Jadi bersanding dengan SD dan SMP nasional. Ya. Iya, Masya Allah. Dan juga kita mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat, sangat kita mengucapkan terima kasih atas support ini. Ya, Pak Kadis, Kepala Dinas ya telah mensupport ini. Tentu ini anak kita ini adalah sebagai aset ya, aset daerah, aset Dinas Pendidikan. Ya mohon juga perhatiannya nanti apa-apa yang bisa dibantu ya kan untuk prestasi beliau ini untuk mengharumkan nama Pasaman Barat. Iya, Masya Allah. Ya. Jadi luar biasa Bu ya. Alhamdulillah prestasi yang sudah
ditorehkan. Mudah-mudahan nanti anak-anak kita ini bisa lebih meningkatkan lagi prestasinya di masa yang akan datang. Insyaallah. Nah, kemudian mungkin kita minta ini Bu ya, testimoni dari anak kita nih. Ya. Mungkin mic-nya kita pinjamkan kepada Alivia. Alivia. Silakan. Alivia. Ini sedikit Alivia ya. Alivia nanti kalau udah besar cita-citanya mau apa? Alivia. Di bidang panahan ini Alivia. Ya, coba dekatkan mic. Kalau besar mau jadi apa, nak? Iya, kalau ini ada prestasinya. Malu dia. Iya, malu dia. Malu, tidak apa-apa. Oke, kepada Fatan nanti kita. Iya, Fatan. Nggak apa-apa, jangan nangis. Saking harunya. Iya, Masya Allah. Fatan, nanti Fatan kalau udah besar, nanti kalau untuk memanah ini apa harapan Fatan nih ke depannya? Nantinya Fatan. Mau jadi apa ininya, prestasinya nanti mau dicapai? Dekatkan mic-nya. Jadi atlet panahan. Atlet panahan ya. Nah, untuk mencapai itu apa yang ingin apa yang harus Fatan lakukan tuh untuk mendapatkan prestasi itu? Latihan dengan rutin. Dengan rutin ya. Semangat ya. Masya Allah. Baik, mungkin demikian Bu ya. Ada satu pesan. Ya, mungkin minta pesan nih dari Bu ya. Ini tentu saking terharunya Ananda Alivia ini ya, pemirsa. Di kesempatan ini saya sampaikan juga kepada pemirsa sekalian dimanapun antum berada. Inilah prestasi-prestasi yang diraih oleh anak-anak kita seusia Alivia 8 tahun, Fatan baru 13 tahun, SDTK dan SMP TK An-Najiyah. Kita serius dalam mendidik anak bangsa ini. Maka sekarang kita telah buka Bang Taufik itu PPDB ya. Oh iya, Masya Allah. Ya. PPDB penerimaan peserta didik baru untuk semua tingkat di lingkungan Yayasan Najiyah, mulai dari TK. TK kita sudah ada 3 Bang Taufik ya, dan pemirsa sekalian. Ada di TK Najiyah 1 itu di Sembang 3, ada TK Najiyah 2 di Sembang 4, dan TK Najiyah 3 di Bawan, Kabupaten Agam. Iya. Berarti TK 3 buah ya? Ya, TK 3 buah ya. Dan kemudian di SDTK di Jambak Jalur 3 Barat ya. Itu SDTK kita akan terima 4 rombel ya. Dan juga kita menerima SMP dan SMA. SMP SMA putranya itu di Mahat Al-Afaf. Dan SMP dan SMA putrinya di lingkungan SDTK An-Najiyah, Mahat Najiyah Lil Badan. Insya Allah sebentar lagi akan kita dirikan. Dan juga kita akan mendirikan Mahat Ali Najiyah. Insya Allah November ini kita akan mulai perkuliahannya. Mulai tahun ini tahun ini mulai perkuliahannya. Dan direkrut 10 orang mahasiswa perdana. Dan itu akan mendapatkan beasiswa full dari Najiyah. Artinya mereka kuliah gratis, kemudian buku diktatnya, kemudian makannya, sarana semuanya dilengkapi, dan itu full dari beasiswa yayasan. Dan mereka belajar 4 semester dan nanti akan mereka ikatan dinas 3 tahun mengabdi di Najiyah, tapi mereka diangkat sebagai pegawai yayasan Najiyah. Berarti langsung bekerja, Bu? Langsung bekerja, ikatan dinas. Nah, ini nanti mereka akan jadi guru. Nah, ini kami sampaikan kepada orang tua murid, pemirsa sekalian, ya, dun sanak sadonyo ataupun pemirsa dimanapun antum berada. Mari masukkan, daftarkan anak-anak kita seusia SD, seusia TK, seusia SD, SMP dan SMA ya, untuk bisa bergabung di Yayasan Najiyah, dan insya Allah kita siap akan memberikan pembelajaran yang betul-betul berakhlakul karimah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kita didik dengan akidah yang sahih, sesuai dengan akidah yang benar, kemudian dengan diajari dengan doa-doa, diajari dengan zikir-zikir harian dan sunnah, kemudian menghafal hadis, kemudian menghafal mutun, kemudian juga mereka juga akan menghafal Al-Quran, ya, kan juga kaderisasi dai dan duat, ya. Ini insya Allah setelah mereka tamat nanti di jenjang SLTA, mereka bisa bekerja atau bisa melanjutkan ke tempat yang lebih tinggi untuk menuntut ilmu. Dan juga insya Allah di SMA, salah satu kekhususan kita SMA ini, SMA TK Najiyah itu, kita memiliki kekhasan itu adalah pembelajaran berbasis IT. Karena kita didukung oleh Najiyah TV, mereka belajar desain komunikasi visual, pembuatan editing video dan segala macamnya. Jadi mereka pembelajarannya berbasis IT. Ini insya Allah. Maka untuk itu kami sampaikan terbuka gelombang pertama ini, untuk gelombang pertama
Itu sampai di bulan November nanti ya. Silahkan yang bersedia yang untuk anak-anak kita yang seusia TK, SD, SMP dan SMA dan perguruan tinggi, insyaallah Mahat Ali kita membuka PDB baru sesuai dengan link yang tertera di layar kaca pemirsa Berarti sekalian. pendaftarannya bagaimana, Bu ya? Pendaftarannya cuma 2 menit karena sudah ada link ya. Oh, berarti online ya? Ya Bu, online langsung mau belajar. Ini alhamdulillah juga informasi Iya. calon mahasiswa kita yang ini ada dari Banyuwangi langsung. Masya Allah. Dari Banyuwangi Jawa Timur ya. Jadi akan datang ke insya Allah di minggu ini akan datang untuk belajar ke Mahat Ali An-Najiyah. Insya Allah. Juga nanti datang dari Jawa dan juga dari beberapa dari provinsi lain insya Allah. Berarti dari luar aja kuliah di Ya, sini ya? Bu, dari ya? luar saja kuliah. Apalagi Kenapa kita ya ini siapa yang nggak masuk rugi Iya, ya, kan? Ya, terima kasih Pak Taufik ya. Baik Itu. Bu ya, syukran, jazakallah khair Bu ya. Pemirsa Naji TV, demikian bincang-bincang kita di sore hari ini bersama Buya Desman dan juga Pak Jaya Hartono sebagai pelatih panahan di Pasaman Barat dan juga anak-anak kita yang luar biasa, ada Alivia dan juga Fatan. Kami ucapkan selamat ya Fatan ya, Alivia. Dan pemirsa Naji TV, demikian bincang-bincang kita pada hari ini. Kita akan jumpa lagi di acara yang mendatang. Akhirnya kita ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.